Probable cause. Penduduk Belantik yang biasa tak mengunci rumah, tiba-tiba menguncinya. Kunci-kunci motor tak lagi ditinggal di motor yang diparkir. Perhiasan tak dipakai ke pasar. Uang-uang yang ada di bawah bantal lekas-lekas dimasukkan ke bank. Ayam-ayam dimasukkan ke kandang. Yang masih di luar kandang dilarang keras meninggalkan pekarangan. Persediaan gerendel di toko-toko habis. Semuanya gara-gara seseorang telah melihat mul, SLM, AMT, dan TPK turun dari kapal feri Samudera Berjaya. Saking sering 4 inisial itu hadir di koran lokal, di kolom kriminalitas banyak yang lupa nama asli mereka. Quartet Mul, demikian nama kondang bandit-bandit kambuhan itu. Salah satu alasan minimnya angka kejahatan di Belantik adalah karena Quartet Mul tiba-tiba lenyap. Tak tahu kemana rimbanya. Kini mereka kembali. Kota panas dingin dan bertanya inspektur pada poster Syahrukh Khan. Inikah sesungguhnya yang ingin kau katakan padaku dalam mimpi itu, Mr. Khan? Banyak yang curiga. Quartet Mul datang lagi mengintai kesempatan untuk beroperasi pada bulan Agustus nanti saat berbagai acara besar digelar. Memang dikenal sebagai penjahat spesialis keramaian. Sore itu, saat meninjau-ninjau pasar, inspektur didekati seseorang yang tak dikenalnya. Dragonuddin nama orang itu. Bisa bicara sebentar, dan aku punya info penting untuk komandan. Komandan curiga. Info apa? Mengapa tak ada ombak, tak ada angin? Kau mau memberiku info, Gon? Tanpa babi bu, Dragon bilang dia memberi info supaya sepupunya yang tersangkut kasus pencurian di kota lain diringankan hukumannya. Dia tahu, dalam keadaan tertentu, polisi dapat membiarkan cecurut lewat supaya dapat menciduk tikus gut. Siapa nama sepupumu itu, Gon? Tobat, Dan. Itu nama sepupumu atau maksudnya kau mau tobat, Gon? Itu nama sepupuku, Dan. Komandan pikir-pikir. Dia tak familiar dengan nama itu. Sepanjang pengetahuannya selama bertugas di Belantik, belum pernah dia bersinggungan dengan orang itu. Atau dia bagian dari kelompok maling lokal yang semenjak komandan bertugas diam-diam menyingkir dari Belantik dan beroperasi di kota-kota tetangga. Atau karena gejala aneh yang dialami inspektur. Begini, banyak orang yang gampang ingat wajah tapi selalu lupa nama. Ada pula tipe orang yang selalu ingat nama tapi lupa wajah. Inspektur adalah tipe orang yang gampang lupa wajah dan gampang lupa nama. Namun dia selalu ingat gestur atau gerak-gerik orang. Tunggu sebentar, Gon. Inspektur menyingkir, mengambil HP-nya lalu menelpon Sersan yang berada di kantor polisi. Halo, selamat sore, Dan. Selamat sore, Sersan. Sedang apa kau, Sersan? Diam sejenak. Sebenarnya Sersan ingin menjawab bahwa dia sedang sibuk mengetik surat kelakuan baik. Tetapi dia ingat pesan komandan dulu, bahwa dunia ini rusak gara-gara banyak bawahan melapor pada atasan, asal atasan senang saja. Laporan yang tidak jujur, tidak apa adanya. Siap, sedang melamun, komandan. Baiklah, coba kau lihat rekod seseorang bernama Tobat. Siapa, Dan? Tobat. Siapa? Tobat. Tenggu, Opor, Bravo. Pokoknya Tobat. Siap, laksanakan, Dan. Lekas Sersan menuju lemari penyimpanan ordner. Lincah matanya menjelajah huruf-huruf di punggung jejaran ordner, lalu berhenti di huruf T. Dibukanya ordner itu, ditelitinya berkas-berkas di dalamnya. Lalu diteleponnya komandan. Saudara T itu pemain lama, Dan. Spesialis benda-benda beroda, Dan. Riwayatnya terbentang panjang, Dan. Sejak masa Orde Baru. Oje, terima kasih infonya, Dan Sersan. Terima kasih, sama-sama, Dan. Ngomong-ngomong, waktu ku telepon tadi kau sedang apa, Sersan? Siap, sedang melamun, komandan. Lanjutkan, Sersan. Siap, lanjutkan melamun, komandan. HP ditutup. Inspektur kembali ke Dragon. Begini, Gon. Aku tak bisa menjanjikan apa-apa. Kalau sepupumu kena kasus, prinsipnya salah adalah salah. Benar adalah benar. Tak ada kompromi. Memangnya kau punya info apa, Gon? Akan ada perampokan bersenjata di Belantik, Dan. Terkejut bukan buatan inspektur. Lama ditetapnya Dragon. Bukan baru sehari, 2 inspektur mengenal tokoh di depannya itu. Angka 1 pada pencurian malam di papan tulis statistik kejahatan itu adalah sumbangan murah hati dari Dragonuddin dan seorang kawannya. Adapun angka 1 pada poin pencurian siang juga sumbangan dari 2 orang itu. Karena 2 kasus itulah sehingga poin pencurian bersama-sama menjadi 2.
Satu hal yang sangat dikenal inspektur dari Dragon adalah dia memang maling kambuhan spesialis benda beroda terutama motor dan sepeda. Namun dia tak pernah berdusta. Mencuri dan berdusta rupanya berada dalam kamar yang berbeda dalam rumah kejahatan. Jika mencuri dan tertangkap, Dragon tak pernah merepotkan. Menginterogasinya sangat gampang sebab dia tak suka berkelit-kelit. Cukup diberi sebatang rokok, dia akan membeberkan kejahatannya dari A sampai Z. Bahkan terlebih-lebih dari yang diperlukan polisi. Total transparan hingga soal keributan dengan istrinya dan cita-citanya waktu masih sekolah, semua diumbarnya. Kalau ada pemilihan penjahat terbaik kategori pengakuan, Dragon pasti juara. Karena pengakuan itu biasanya dia kena kurung beberapa bulan, lalu keluar, lalu nyolong lagi. Kalau tertangkap lagi, dia akuinya lagi perbuatannya selengkap-lengkapnya. Kalau tak tertangkap, dia diam. Diam 1000 bahasa macam asbakun di warung kopi Mariati kawin lagi. Akan tetapi perampokan bersenjata di Belantik sangat muskil dan sangat film kedengarannya. Sebaliknya, Dragon sangat meyakinkan. Di pendidikan polisi dulu, inspektur pernah belajar bahwa orang yang berbohong suka mengedip-gedip macam kena penyakit cacing kremi. Mata Dragon tak berkedip sedikit pun. Siapa yang akan melakukan perampokan itu, Gon? Sementara ini belum jelas, dan apa yang akan dirampok? Sementara ini juga belum jelas, tapi pasti akan terjadi. Ojeh, Gon, bolehkah aku tahu dari mana kau dapat informasi itu? Tidak boleh, Dan. Inspektur maklum, tetapi merasa perlu mengecek situasi. Apakah saat ini kau tidak sedang berada dalam pengaruh minuman keras, Gon? Tidak, Dan. Sudah berapa lama kau keluar dari penjara sejak kasus terakhirmu? Sebulan, Dan. Apakah selama sebulan itu kau sudah nyolong lagi? Sudah, Dan. Berapa kali? 3 kali, Dan. Apa yang kau colong? Tidak mau jawab, Dan. Dengan siapa kau nyolong? Tidak mau jawab, Dan. Di mana kau nyolong? Tidak mau jawab, Dan. Mengapa kau tidak mau menjawab? Aku mau menjawab kalau aku ditangkap dulu. Kalau tidak, aku tak mau menjawab. Geram bukan main, inspektur. Tahu sama tahu. Dragon adalah seorang player, peminum kopi pahit sejati. Dia memang hanya berjasa SD. Namun, dia telah berkecimpung dalam dunia maling sejak kecil. Maka dia paham, tanpa laporan pencurian, tanpa tahu apa yang hilang, tanpa tahu kapan dan di mana TKP, tanpa saksi, bukti dan sebab yang mengarah, tanpa probable cause, demikian istilahnya, tak segampang itu polisi bisa menangkap orang. Adapun pengakuan semata dari pelaku tanpa saksi dan bukti adalah lemah karena bisa saja dimungkiri saat sidang. Bahkan penjahat punya hak, ada undang-undangnya soal itu. Kalau aku ditangkap, aku akan mengaku, Dan. Usah kau bicara lagi, Gon. Tutup mulut jahatmu itu. Kau tak takut pada Tuhan, Gon. Orang yang takut pada Tuhan tak akan dapat surat kelakuan baik dari kepolisian. Kalau kau minta surat kelakuan baik dariku, tak usah ya. Sampai kiamat tak akan kuberikan padamu. Pada sepupumu itu juga. Seakan tak ada hari esok. Dari yang seharian hanya termangu-mangu menunggui kios buku yang sepi dan yang sepanjang waktu menganggur berandai-andai saja, sekonyong-konyong debut dan handai menjadi orang yang paling sibuk di dunia ini. Kesibukan mereka dimulai dengan keluar masuk toko-toko dan warung-warung yang menjual telur. Kelamaan menganggur sehingga muak ayahnya melihatnya, handai kena usir. Dia minggat ke rumah kakaknya, seorang perempuan setengah baya yang juga suka berandai-andai. Handai dan debut lalu menempelkan bekas kemasan telur pada seantero dinding salah satu kamar di rumah itu. Tujuannya supaya kedap suara. Mirip ruang sewa alat musik di kampung-kampung. Jendela-jendela kamar dipaku sehingga tak bisa dibuka. Sebab kamar itu akan dijadikan ruang rapat rahasia untuk merencanakan perampokan bank. Ruang itu diterangi satu bohlam 10 watt, remang-remang. Mengapa tidak pakai lampu terang saja, Dai? Tanya debut. Hus, sinar dapat membocorkan suara. Cara berpikir pembicara motivasi memang hanya bisa dipahami oleh pembicara motivasi. Pukul 4 sore, mereka berjanji bertemu di ruang kedap suara itu. Dinah, yang anaknya merupakan alasan mengapa mereka akan merampok, merasa bertanggung jawab untuk datang paling tidak 30 menit lebih awal. Begitu tiba, bukan main kagetnya dia melihat semua kawannya telah hadir. Justru dia yang terlambat. Selama ini kerap mereka gagal merencanakan sesuatu bersama-sama karena banyak yang telat dalam pertemuan atau tak hadir sama sekali. Hal itu rupanya tak berlaku dalam rencana merampok. Semua bersemangat untuk datang lebih awal. Bahkan, Nihe Purnamasari yang selalu terlambat atas apapun di dunia ini telah tiba sejak pukul 3 sore.
Kiranya benar bahwa hari paling penting dan paling bahagia dalam hidup manusia adalah hari ketika dia tahu untuk alasan apa dia dilahirkan ke muka bumi ini. Wajah 8 pecundang itu menunjukkan kesan bahwa akhirnya mereka pun tahu alasan itu, yaitu mereka ada di dunia ini bukan untuk menjadi kacung-kacung kampret seperti adanya mereka sekarang, namun untuk menjadi perampok bank. Demi menemukan pencerahan baru terhadap diri mereka sendiri itu, mereka girang tak terbilang. "Apakah kau suka mancing, Dina?" tanya Debut. "Kau tahu sendiri aku tak suka mancing, Bud." "Bagus, berarti kau tak suka menunggu. Kami pun tak suka menunggu." Semua wajah semeringah seakan tak sabar mau beraksi. Terakhir Dina melihat kawan-kawannya segembira itu belasan tahun yang lalu, saat mereka sukses menyontek ramai-ramai. Debut Awaludin duduk di muka dan hal itu jelas menunjukkan tanpa pemungutan suara, tanpa kata belet J atau penugasan dari pusat, dia telah mengangkat dirinya sendiri sebagai gembong perampok, dan untuk itu wajahnya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Mohon saudara-saudara semua perhatikan, kalau ada pendapat atau pertanyaan disalurkan dulu melalui saya, jangan membaca begitu saja. Belum berkuasa, Debut Awaludin sudah dilanda post-power syndrome. Jenilah bangkit, lalu melangkah mendekati Debut. Dalam rapat biasanya ada notulis. "Kalau mau, aku bersedia jadi notulis, bos." Mendengar dirinya dipanggil bos, hidung Debut kembang kempis, namun dahinya mengernyit. "Notulis, bos." "Tahu kan, bos, tukang catat-catat. Pertama, aku tahu apa notulis. Aku tak sebodoh yang kau sangka. Kedua, aku tak perlu notulis." "Mengapa, bos?" "Sebab catatan itu nanti bisa jadi barang bukti kalau nanti batang lehermu dibeku polisi." Junilah menepuk keningnya seakan baru menyadari kemungkinan itu. Dia kembali ke tempat duduknya dengan berjinjit-jinjit. Dina sendiri melihat-lihat sekeliling dan heran mengapa dari tadi tak melihat Handai. Jawabannya 2 detik kemudian saat Debut mengeluarkan HP, lalu menelpon, tetapi kemudian menutup lagi HP itu. Pasti dia memberi miss call pada seseorang. Sejurus kemudian terdengar kunci diputar. Pintu terbuka dan berdirilah di situ Handai. Pakaiannya mirip kepala sekolah mau presentasi di depan kepala dinas pendidikan. Berkatalah Debut Awaludin, "Kawan-kawan, supaya semangat kita tetap tinggi, pendirian kita tetap teguh, dan mental kita tetap kuat dalam melakukan perampokan bank nanti, kurasa kita perlu seorang pembicara motivasi." Di ambang pintu itu Handai Tolani tersenyum lebar. Lebar sekali seakan tak ada hari esok.